Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan Ibu Anissa Fadilah di mata pelajaran Sosiologi. Ibu senang sekali masih bisa menyapa kalian dari jauh walaupun dibatasi oleh layar. Semoga tidak menyurutkan semangat kalian untuk belajar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang juga bisa belajar bareng. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Baca doa dimulai. Selesai. Dan ini tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Bisa dibaca di layar ya. Oh iya, sudah hampir 8 bulan kita berada di situasi yang tidak pasti ini. Kalian masih bertahan di masa pandemi kan? Alhamdulillah masih Bu. Oke, Ibu harap kalian tetap mengikuti anjuran pemerintah ya. Dan semoga kita selalu dalam keadaan baik. Untuk presensi, silahkan kalian lakukan di Google Classroom. Dan jika ada pertanyaan maupun hal yang ingin didiskusikan, silahkan kirim di kolom chat pribadi di Google Classroom ya. Kalian tahu tidak? Pandemi COVID-19 yang tengah kita hadapi bersama ini, selain memberikan dampak terhadap kesehatan, virus ini juga memberikan dampak terhadap kehidupan sosial dan politik bangsa Indonesia loh. Nah, pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang perubahan sosial dan sebab-sebab terjadinya perubahan sosial yang akan dikaitkan dengan pandemi COVID-19. Dengan adanya pandemi COVID-19, nampaknya telah menyebabkan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Lalu, apa itu perubahan sosial? Nah, pada dasarnya, perubahan sosial merupakan respon dari masyarakat, baik disadari maupun tidak, sebagai upaya menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan kondisi yang sedang terjadi. Seperti yang dikemukakan oleh antropolog J.P. Gillin dan J.L. Gillin, mereka berpendapat bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi sebagai suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima karena adanya perubahan sosial secara kondisi geografi, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, adanya difusi maupun penemuan-penemuan baru di masyarakat. Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan. Albert O. Hirschman mengatakan bahwa kebosanan manusia merupakan penyebab dari perubahan. Manusia selalu merasa tidak puas dengan apa yang telah dicapainya. Mereka selalu mencari sesuatu yang baru dan memikirkan bagaimana mengubah suatu keadaan agar menjadi lebih baik. Manusia merupakan makhluk yang selalu ingin berubah aktif, kreatif, inovatif, selalu berkembang, dan responsif terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat. Ibu juga yakin nih, kalian sering ngerasa bosan dan tidak puas terhadap apa yang telah dicapai, sehingga kalian melakukan perubahan untuk menjadi lebih baik. Perubahan sosial dapat berupa progres atau kemajuan, ada juga regres atau kemunduran. Progres atau kemajuan dapat berupa perubahan yang terjadi di masyarakat yang mampu menciptakan kemudahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam artian sebagai proses pembangunan masyarakat ke arah yang lebih baik. Sedangkan kemunduran atau regres, yaitu perubahan yang terjadi di masyarakat pada aspek tertentu membawa pengaruh yang kurang menguntungkan. Sebagai contoh, penemuan telepon genggam pada awalnya diciptakan untuk mendekatkan yang jauh. Namun, tanpa kita sadari, kini telepon genggam telah menjauhkan yang dekat. Nah, setelah kita tahu apa itu pengertian dari perubahan sosial, lalu apa ya karakteristik dari perubahan sosial itu sendiri? Yang pertama, tidak ada masyarakat yang berhenti berkembang karena setiap masyarakat mengalami perubahan, baik secara lambat maupun cepat. Yang kedua,
perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu diikuti pula oleh perubahan yang terjadi pada lembaga sosial lainnya yang masih dalam satu mata rantai. Yang ketiga, perubahan yang cepat biasanya mengakibatkan disorganisasi yang bersifat sementara karena ada proses penyesuaian diri. Dan yang terakhir, yang keempat, dalam menghadapi perubahan yang paling penting adalah bagaimana seseorang menyikapinya sehingga tidak menjadi korban dari perubahan itu sendiri, tetapi justru menjadi penentu dari perubahan. Perubahan sosial di masa pandemi ini yaitu adanya pembatasan sosial di masyarakat. Semua pekerjaan kantor, kampus, sekolah terpaksa dilakukan di dalam rumah. Hal ini dilakukan demi memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Pengaruh lainnya yaitu dalam hal interaksi sosial, di mana orang-orang sekarang dekat bukan dengan cara berkumpul bersama, melainkan dekat dengan cara yang berbeda, yaitu melalui media sosial. Namun, ketika kita berbicara tentang perubahan sosial di masa pandemi, tentu mengalami perubahan. Lalu, mengapa ya kehidupan sosial senantiasa mengalami perubahan? Ada beberapa faktor yang mendorong timbulnya perubahan sosial. Yang pertama, dalam sejarah hidup manusia senantiasa mengalami masalah-masalah baru. Kerumitan ini menuntut manusia untuk berpikir dalam rangka mencari jalan keluar dari permasalahan yang tengah dihadapinya. Kemudian, dunia pun telah berubah sehingga menghasilkan tatanan dunia baru yang disebut dengan era globalisasi. Dunia globalisasi merupakan dunia yang telah mengubah dunia sebagai hamparan yang luas menjadi lebih dekat hampir tanpa sekat. Hal ini disebabkan oleh semakin canggihnya alat komunikasi seperti pada masa pandemi ini, di mana masyarakat sudah bergantung pada interaksi secara daring. Yang kedua, ketergantungan pada hubungan antar pewaris kebudayaan. Bertahannya bentuk kebudayaan dalam suatu masyarakat sangat bergantung pada hubungan antar warga masyarakat yang mewarisi kebudayaan tersebut. Tidak semua orang dalam suatu masyarakat memiliki pandangan dan sikap yang sama tentang kebudayaan mereka. Misalnya di kalangan masyarakat yang berstandar pada sistem budaya agama tertentu, terkadang muncul para pembaharu yang dianggap membawa perubahan. Yang ketiga, lingkungan yang berubah. Lingkungan tempat suatu masyarakat hidup juga berubah secara konstan sebagai akibat perlakuan manusia, karena manusia dan alam memiliki hubungan saling ketergantungan. Pandemi COVID-19 yang tengah dihadapi oleh masyarakat dunia memaksa manusia melakukan perubahan sosial untuk bisa beradaptasi dengan virus yang berbahaya ini. Perubahan sosial yang dimaksud adalah kebiasaan masyarakat yang kini selalu menggunakan masker saat bepergian, rajin mencuci tangan, dan berjaga jarak. Perubahan sosial ini belakangan disebut dengan perilaku new normal. Namun, perubahan menuju perilaku new normal pun terkadang tidak mudah untuk diterapkan. Kalian tahu tidak, di beberapa kelompok masyarakat tidak jarang ditemukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan, baik yang disadari maupun tidak. Oleh sebab itu, salah satu strategi efektif yang dilakukan agar perubahan tersebut terinternalisasi dengan cepat di anggota masyarakat, yaitu melalui mekanisme revolusi. Yang pertama, the leader. Untuk mewujudkan terjadinya perubahan perilaku new normal yang berlangsung dengan cepat, secara sosiologis dibutuhkan peran pemimpin yang memiliki power and influence terhadap anggota masyarakatnya. Yang kedua, sanksi dan kontrol sosial. Berger mendefinisikan bahwa pengendalian sosial merupakan cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggotanya yang membangkang. Pengendalian berupa sanksi sosial terlihat melalui olokan, ejekan, sindiran, atau bahkan pengucilan terhadap anggota masyarakat yang melanggar. Seperti contoh ketika kita menggunakan masker di bawah hidung atau bahkan di dagu, maka kita seringkali dikecam oleh masyarakat.
Berbeda dengan sanksi sosial, pengendalian sosial berupa kontrol sosial lebih eksplisit dan tegas, seperti mengingatkan, teguran, bahkan sampai menjatuhkan hukuman. Kontrol sosial ini biasanya dilakukan oleh anggota masyarakat yang memiliki kekuasaan dan pengaruh atas anggota masyarakat lain. Sebagai contoh, ketika kita melanggar protokol kesehatan, maka akan ada petugas yang memberikan hukuman atau bahkan denda kepada kita. Nah, dapat kita tarik kesimpulan bersama bahwa banyak sekali faktor yang mempengaruhi perubahan. Yang pertama, ada rasa bosan atau ketidakpuasan. Yang kedua, timbul keinginan untuk mengadakan perbaikan. Yang ketiga, adanya kesadaran akan kekurangan pada kebudayaan sendiri. Yang keempat, adanya usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang sedang terjadi, seperti pada masa pandemi kali ini. Yang kelima, banyaknya kesulitan atau masalah yang dihadapi oleh manusia, sehingga mereka melakukan inovasi untuk dapat mengatasinya. Yang keenam, sikap terbuka dari masyarakat akan hal-hal yang baru. Dan yang terakhir, ada yang tahu? Enggak, Bu. Makin kompleks bukan, Bu? Yap, betul. Kebutuhan masyarakat atau manusia yang semakin kompleks. Dapat kita lihat bersama bahwa pandemi COVID-19 telah memberikan pengaruh yang begitu besar pada kehidupan sosial kita. Yang paling menonjol yaitu adanya pembatasan sosial di masyarakat. Dan pembatasan maupun kebiasaan baru di masa pandemi ini merupakan bentuk dari perubahan sosial yang tengah kita hadapi bersama demi menyesuaikan diri dengan kondisi yang sedang terjadi. Dan yang terpenting, dalam menghadapi era new normal ini, kita harus tetap mengikuti anjuran pemerintah untuk menjaga kebersihan dan kesehatan, senantiasa melakukan physical distancing, dan berdoa semoga kita dijauhkan dari virus yang berbahaya ini. Ada yang ingin ditanyakan seputar materi kita pada hari ini? Iya, Nggak ada, Bu. Kalau nggak ada, berarti Ibu yang bakal nanya. Nah, apa sih perubahan sosial yang terjadi di masa pandemi COVID-19 yang telah Ibu paparkan tadi? Ada yang bisa jawab? Saya izin menjawab, Bu. Iya, Septrisa gimana? Menurut saya banyak kebiasaan akibat dari pandemi COVID-19 ini di masyarakat. Misalnya contoh kecilnya kita ketika ingin pergi keluar rumah itu harus menggunakan masker. Setelah itu kita harus sering rajin cuci tangan dan juga kita harus menjaga jarak dengan orang lain untuk menghindari paparan COVID tersebut. Begitu, Bu. Ya, bagus Septrisa. Terima kasih. Oke, cukup sekian pemaparan materi mengenai perubahan sosial yang telah kita kaitkan dengan masa pandemi COVID-19. Untuk segala pertanyaan maupun hal yang ingin didiskusikan mengenai materi kita hari ini, silahkan dikirim di kolom chat pribadi di Google Classroom ya. Dan jangan lupa kalian untuk presensi di sana. Oh iya, Ibu juga ada sedikit tugas. Jadi kalian cari contoh-contoh dari perubahan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar kalian. Cukup 2-3 contoh saja. Nanti tugasnya dikirim di Google Classroom ya. Batas pengirimannya 4 hari terhitung dari hari ini. Dan di pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor penghambat dan pendorong terjadinya perubahan sosial. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini dengan sangat baik. Semoga setelah semuanya reda, mari kita kembali bertegur sapa, melepaskan rindu yang sempat tertunda. Sampai bertemu lagi di materi sosiologi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama semuanya.